adalah pejuang-pejuang yang keras banget, maksudnya kayak sangat amat semangat. Teman-teman bisa, dapat, berbagai hadiah menarik dari Dignity Social atau bahkan misalnya kredit magang gitu. Jadi kayak volunteer teman-teman dianggap magang, gitu teman-teman. Oke, ini sudah mau jam 7 nih. Oke, aku dapat informasi Kak Karen sudah join. Kak Karen, apakah bisa mendengar suaraku? Ya, halo. Oke, halo Kak. Hai, Oke, aku belum bisa melihat muka selamat Kakak. malam. Malam, Kak. Oke, jadi ini adalah Kak Karen, bintang tamu kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Selamat malam. Baik, oke. Ini, Suara beberapa saya dan gambar saya jelas ya? jelas jelas jelas, udah Oke, ganteng oke. banget ya, Kak. Terima kasih. Thank you Oke, for having me. sama-sama. Oke, nah ini Ya, tuh ada beberapa perjalanan karir yang lumayan banyak nih dari Kak Karen, mulai dari alumni hmm, sekolah mode, terus juga ya, melakukan produk busana, ada juga, di bidang fashion, ada New York Institute of Technology, ada juga personal shopper, penata gaya, ya, bahkan ada yang ini nih, ada kitchen, pastry, terus ada sempat jadi brand ambassador, ada juri fashion, ada ya. pembawa acara fashion, dan sekarang tuh lagi bikin founder of ini ya, Hola Delano ya, Kak, ya? Ola Delano, ya betul sekali. Oke, keren banget nih perjalanannya sangat berliku-liku dan banyak banget yang ini. Nah, ini salah satu contoh karya-karya dari Kak Karen. Ya, Mantap betul nih. sekali ini klien artis dan sosialita ya, beberapa Ya, benar. yang pernah saya styling. Udah nggak usah ditanyain lagi lah ya, siapa yang nggak tahu Syahrini, siapa yang nggak tahu Marsha Timothy, siapa yang nggak Ya, tahu Glenn Alinsky, Chelsea Olivia, dan mungkin Nastusya gitu. ya Ada juga betul. Krisdayanti, ya, Agnes Mo, Najida Slavina. Krisdayanti Agnes Mo, ya betul sekali. Iya, Yang sebentar dan lagi Soimah akan masuk. mantap mantap, ditunggu karyanya tuh. Oke, next, mungkin Oke. boleh. Oke oke. Nah, ini yang kayak tadi aku bilang, Kak Karen ini juga menjadi pembawa acara fashion. Siapa sih yang nggak nonton Kak Karen gitu kan di TV, tiap ini ada muncul Kakak untuk membahas tentang fashion-fashion gitu, dan juga ada juri fashion di Liga Dangdut Indonesia 2019. Keren Thank you. banget tuh, ada yang bilang, "Keren banget." Nah, ini boleh diceritain sedikit nggak Kak tentang Hola Delano nih? Oke, Hola Delano ada sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dulu buat sahabat saya Dita Sudarjo yang sudah mengajak saya bergabung di sini dan bertemu dengan semua fabulous people ini semua yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak for having me dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, apa namanya dengan keadaan pandemi seperti ini kita hanya bisa bertemu melalui virtual saja, tetapi mudah-mudahan malam ini akan menjadi malam yang penuh inspirasi buat semua teman-teman dengan kehadiran saya. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Ini kalau saja bisa ketemu satu persatu jadi lebih seru ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. pasti. Tapi nggak apa-apa. Untungnya kita punya digital yang sudah sangat luar biasa. Jadi kita tetap harus kreatif, harus tetap bisa memberikan begitu banyak cerita dan inspirasi ya. Oke, Iya baik. Dengan pertanyaan terakhir, Hola Delano. Hola Delano ini adalah ya brand saya pertama kalinya dengan memakai nama saya. Hola Delano ini saya mengeluarkan produk puff. Puff itu seperti roti, seperti croissant yang mhm, dibentuknya panjang. Ada dua rasa di sana, yaitu puff cheese, choco, dan juga coklat banana. Ini baru saja di-launchingkan tanggal 26 kemarin. mhm. Yang puji Tuhan semuanya sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan launchingnya juga dilakukannya hanya lewat virtual live Instagram. Uh, dan juga ada kopi di situ, es kopi susu, karena memang saya suka banget dengan yang manis-manis. Senang banget sama coklat karena ini terbuat dari bahan coklat yang sangat berkualitas, yaitu Belgian chocolate. Harganya juga saya nggak mau yang mahal-mahal banget karena saya mau semua bisa juga menikmati
yang saya suka gitu. Jadi harganya ya oke lah ya, sekitar 75.000 saja, supaya semua teman-teman bisa ngerasain apa yang memang saya suka. Itu sih tujuan awalnya dengan ada Hola Delano ini sebenarnya karena pandemi. Di Iya. saat PSBB pertama, tadinya saya ada restoran Noms Kitchen and Pastry di Grand Indonesia, tapi kami tutup, sehingga membuat saya untuk berpikir apa ya yang harus bisa saya lakukan, karena saya memang suka sekali di dunia F&B, karena waktu saya di New York, saya pernah jadi pelayan, saya pernah jadi waiter kan, dan pernah ada di F&B industry. Nah, jadi ini salah satu bentuk saya di luar profesi saya sebagai fashion stylist, atau fashion guru yang dikenal sama teman-teman semuanya. Ini adalah apa ya, kesukaan saya lah, hobi saya untuk berada di industri F&B. Jadi yang saya keluarkan adalah Hola Delano, dan ini tidak ada restorannya, tidak ada store-nya. Ini hanya bentuknya jualannya hanya online saja karena PSBB 1 dan sekarang kita sudah ada di PSBB 2. Ini yang membuat saya untuk ya udahlah kita gerakan semuanya hanya melalui online karena tidak bisa datang ke restoran, semuanya harus take away. Jadi ini yang saya lakukan aja gitu selama PSBB ini. Ya mudah-mudahan ini bisa berkembang terus dan saya bisa buka first store, second store. Ya mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke, ini ada pertanyaan dikit tentang Hola Delano, Kak. Itu kira-kira tersedia di e-commerce mana saja dan apakah itu bisa dikirim ke luar kota? Bisa sekali. Ini memang saya mencoba jualnya hanya melalui marketplace dan it's only on Tokopedia, hanya ada di Tokopedia sekarang ini. Karena memang masih mau tahu dulu bagaimana respon dari teman-teman dekat saya dan juga beberapa orang yang sudah membeli, dan cukup banyak ternyata yang sudah membeli ini dari Sabang sampai Merauke dan kita kirimkan. Selain itu memang melalui WhatsApp, jadi memang ordernya lewat WhatsApp saja. Tetapi responnya ternyata melalui Tokopedia sudah juga cukup banyak, dan banyak sekali malah bisa dikatakan 70% yang beli itu dari luar kota. Mau itu dari Bogor, dari Bandung, ada yang kemarin dari Sumatera, Riau, Padang, Aceh gitu. Jadi itu kita kirimkan. Oke, mantap mantap. Oke, kita, langsung mulai aja ya ke Ya, webinarnya. Oke, boleh silakan. di-next, Kak Admin. Oke, silakan, Kak. Oke, ini udah, halo? Iya, Kak, Ya, udah masuk. ini udah langsung ke saya ya? Iya, benar. Oke, baik. Tadi sudah dikatakan bahwa di sini ada beberapa titik poin buat saya bisa ngobrol langsung di sini melalui Zoom meeting untuk apa ya, memberikan inspirasi. Jadi kita santai saja karena memang ada beberapa hal di dalam kehidupan saya menjalankan karir saya yang menjadi poin-poin penting untuk bisa berdiri, bukan hanya sekedar dikenal saja sama banyak orang, tetapi bagaimana bisa bisa tetap berada di jalurnya. Jadi kalau dikatakan mungkin begitu banyak orang-orang yang mengenal saya, Karen Delano hanya fashion saja, which is true, betul sekali, karena memang saya dari tadi sudah ada itunya ya, karir saya seperti apa, saya pernah sekolah di mana, saya ambil Fashion Institute Technology, saya ambil fashion business, dulunya banget saya juga pernah menjadi fashion designer namun gagal. Namun pada akhirnya di saat saya usia 30 sebenarnya saya baru betul-betul mendapatkan apa ya, bahasanya mungkin hikmah yang paling besar, sehingga mungkin Tuhan di saat itu bilang, oke, kamu harus menentukan kamu mau jadi apa. Saya percaya sebenarnya apapun pekerjaan kita, kita baru bisa betul-betul fokus dan menjadi sukses. Prosesnya itu akan kita rasakan dan kita nikmati kalau kita tahu maunya apa. Nah, di saat saya umur 30 bisa dikatakan terlambat sebenarnya. Karena anak-anak muda sekarang ini sudah sangat pintar sekali di zaman milenial dengan apa ya, dengan begitu banyaknya
tempat-tempat buat kalian semuanya untuk bisa berkembang tuh jauh lebih besar dibandingkan zaman saya dulu. Nah, jadi uh, ini yang membuat saya berada pada posisi saya sekarang ini. So if we talk about personal branding, jadi kita bisa lihat sama-sama di layar di sini, personal branding ini bahasa Indonesianya adalah kita ini sebagai manusia harus tahu kita harus punya mereknya kita sendiri. Kita harus punya kita harus punya identity, kita harus punya bisa dikatakan mungkin ciri khas. Kita harus punya sesuatu yang selalu harus diingat sama banyak orang. Nah, ini mungkin yang bisa dikatakan begitu banyak orang atau anak-anak muda sekarang ini yang mereka maunya instan saja. Ya, dia mau instan saja untuk bisa menjadi terkenal. Mereka mau dengan adanya media sosial, dengan adanya YouTube, semuanya tuh bisa instantly bisa jadi selebriti. Salah tidak? Tidak sebenarnya. Tetapi begitu banyak juga YouTuber atau influencer, mereka mungkin pada akhirnya patah di tengah karena mereka lupa yang namanya personal branding. Di sini sudah dikatakan personal branding adalah cara memasarkan diri sendiri sebagai image individu, ya kan? Konsep menekankan bahwa kesuksesan datang dari self packaging, membangun dan mengkomunikasikan brand secara konsisten, jelas, dan memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Kalau bicara personal branding itu luas sebenarnya. Tetapi kalau mau simple, itu bisa mulai dari outlook kita. Kitanya saja, dari kitanya dulu. Apapun pekerjaan kita. Kalau kita tahu bahwa kita mau berjualan atau kita mau mengembangkan karir kita melalui media sosial, coba pikirkan kita ini di saat bergaya atau kita mau berdandan, mau dikenal orang seperti apa. Nah, begitupun dengan menjalankan media sosial bisnis. Itu yang dituntut sebenarnya. Jadi gini, begitu banyak orang, begitu banyak, di sini ada yang bilang tokek, kenapa sih? Ini saya lagi ada di taman, sorry ya teman-teman, lagi ada di taman, yang dimana taman ini tuh gimana sih? Di taman gimana misterius banget? Lagi ada di taman, tamannya cukup Misterius besar. Saya lagi ada di Yogyakarta di rumahnya Soimah karena memang saya di sini sedang berlibur sekaligus ada pekerjaan untuk menstyling beliau di Pop Academy Indosiar sampai Desember. Jadi saya ke sini, saya diberikan tempat taman ini. Saya bilang, yaudah saya mau taman. Ternyata tokeknya bunyinya lebih kencang daripada suara saya. Itu ada yang bilang kangen suara tokek. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi maksudnya saya di sini adalah kita nggak boleh lupa tuh yang namanya personal branding. Salah satu kunci kesuksesan, the very first impression yang menjadi kesan pertama yang tidak akan pernah dilupakan sama banyak orang adalah your personal brand. Contoh ya dari saya deh. Di saat saya datang ke Jakarta 2011, saya ingin sekali semua orang bisa mengenal saya sebagai one of the fashion stylist in Indonesia. Gimana ya caranya? Akhirnya saya waktu itu melalui media sosial saya terus-terusan pakai topi. Saya nggak tahu deh, mungkin ada teman-teman yang memperhatikan media sosial saya pakai topi dan kacamata oversize. Selalu aja begitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah saya mau kasih tahu sama orang-orang, mau saya ke pesta, mau saya ada di TV, mau saya kerja di manapun selalu saya pakai topi. Itu menjadi image yang sangat kuat sehingga kalau saya pergi ke fashion show kemana gitu, orang dari jauh udah tahu oh itu Karen Delano. Itu yang paling simpelnya. Contohnya lagi sekarang setelah sekian tahun karena saya sudah di televisi industri, gimana caranya saya bisa membuat orang tuh ingat saya ya gitu kan. Mungkin dari rambutnya harus diwarnain, mungkin dari ininya. Jadi itu yang membuat saya harus memikirkan konsep dari si personal brand. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa personal branding itu harus memikirkan konsep.
kalian harus punya konsep dulu gitu. Apa ya yang membuat diri saya untuk bisa dikenal sama orang lain? Melalui media sosial saya ataupun melalui dari pergaulan saya atau pergaulan kalian. Di saat kalian bisa memikirkan konsep tersebut, itu akan mengarahkan kepada kalian kepada path yang kalian inginkan. Nah, di sini sudah dikatakan tips membangun personal branding. Pahami diri sendiri. Kenal dulu kamu tuh sukanya apa, senangnya apa, baju yang kalian suka apa, atau sampai otomotif seperti apa, atau cara kalian mendekor dari sebuah kamar kalian seperti apa. Itu untuk memahami diri sendiri sebenarnya. Bagaimana kalian bisa tahu, oh saya maunya ini gitu. Saya adalah ini. Saya sukanya pink, saya sukanya yang sweet, semuanya dengan tule-tule gitu, polka dots atau segala sesuatu yang perempuan banget, itu tuh bisa mengarahkan kepada kalian untuk memahami diri sendiri. Bahwa yang kalian suka adalah everything about sweetness. Semua yang sweet yang kalian suka. Udah ketahuan deh, oh berarti karakter saya ke sana. Nomor 2 di sini dikatakan tentukan tujuan personal branding. Itu penting sekali gitu. Arahnya kemana? Mau dipanahnya kemana? Tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuan bingung, kayak kita lagi nyetir gitu kan, kita mau pergi mau makan malam, saya paling suka bete tuh ya kalau saya sama teman saya gitu kan, atau sama partner kerja saya, mau makan malam di mana nih nggak tahu. Nah saya bilang nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Nah itu kan bingung ya. Nah bagaimana caranya untuk mendapatkan personal brand yang paling tepat buat kita? Kita harus tahu sasarannya kepada siapa. Contoh, waktu itu saya pernah di awal-awal karir saya ini, sasaran saya kepada perempuan, ibu-ibu sebenarnya waktu itu. Tujuannya saya adalah bagaimana saya bisa mengenalkan diri saya kepada sekelompokan ibu-ibu sosialita misalnya. Jadi saya tahu tuh, oh tujuan saya ke sana, tembakan saya ke sana. Atau pada akhirnya saya berpikir saya mau tujuan saya kepada seluruh selebriti Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu titiknya yang kita mau tujukan itu kemana. Jangan udah titiknya tahu ke sana, tapi kita belok ke kiri. Nah, itu akan itu mengganggu tuh personal brand kita supaya kita benar-benar bisa firm dikenal sama semua orang. Ya, nanti boleh yang mau bertanya bisa bertanya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nomor 3 di sini lakukan riset. Oke, personal branding. Lakukan riset itu. You can do anything to find actually exactly personal brand-nya kita tuh seperti apa hanya melalui riset. Di sini dikatakan melakukan riset yang mendalam untuk memahami unique selling point atau hal-hal apa yang bisa membedakan diri Anda dari yang lain. Yang membuat saya paling unik itu apa? Bisa macam-macam cara bicara saya. Kembali lagi ke profesi kalian ya. Cara saya menentukan style saya. Cara saya bagaimana bisa menjadi pemimpin. Atau cara saya menulis. Atau cara saya bisa, I don't know if you guys makeup artist atau hairstylist atau apapun, apa yang paling unik yang bisa menjadi racun-racun gitu. Racun-racun kita untuk orang, hebat ya, oh dia tuh dia ya, oh dia tuh Nia ya, oh dia tuh Dita gitu. Oh dia tuh ini. Jadi kita harus bisa punya racun-racun itu. Yang terakhir di sini nomor 4, tentukan personal branding Anda. Nah, temukan keunikan Anda dengan menjawab pertanyaan bagaimana tuh. Sudah dikatakan ya, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Oke, ini kayaknya mau ikutan webinar. Alright, so tips membangun dari personal brand sudah saya jelaskan di sini. Dan selanjutnya di sini nomor 5 adalah buat konten yang otentik. Aduh, ini bagus banget nih. Ini pekerjaan yang sebenarnya sangat-sangat saya sukai, tapi menantang sebenarnya. Kadang-kadang gini, kalau lihat dari diri saya fashion stylist, saya juga dikenal sebagai fashion guru, saya juga ada di televisi. Tetapi kalau saya membuat konten di papan tulis, segala sesuatu yang saya buat di dalam pekerjaan saya pasti garis merahnya adalah fashion. Mau saya ada di televisi, pasti saya adalah acara fashion.
in fashion insert di Trans TV, saya di Indosiar adalah fashion guru, nanti saya akan ada program baru lagi di Trans TV, itu juga segala sesuatunya tentang fashion. Program baru lagi, asik. Mudah-mudahan ada rencananya ada program baru lagi nanti di Trans TV, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, tapi itu tidak melencengkan profesi saya. Supaya karena orang tidak akan menemukan saya bahwa Karen Delano adalah host ya, Karen Delano MC ya gitu. Jadi itu tidak melenceng. Walaupun sebenarnya di tahun 2015 sampai dengan 2017 sebenarnya saya juga lagi banyaknya klien-klien minta saya sebagai wedding konseptor karena saya juga melakukan wedding stylist untuk beberapa celebrity wedding kayak Chelsea Olivia gitu kan, dan juga Glenn Alinsky itu kan saya yang buat. Nah, namun segala sesuatu yang saya lakukan di dalam pekerjaan saya tidak boleh melenceng. Mau kemanapun harus ada fashionnya, kecuali F&B memang. Tetapi F&B yang saya betul. Tapi kan F&B yang saya lakukan sekarang ini kan sebenarnya dengan ya kopinya kopi kekinian, coklatnya juga coklat kekinian. Jadi it's just easy to go gitu kan. Nah, jadi ini dia buat konten yang otentik yang seperti ini. Jadi kalian bisa ini kalau misalnya mau dilihat lebih detail lagi, kalau punya saya dari 3 tahun belakangan ini tuh saya lebih suka untuk buat konten. Ini kan kalau satu garis di Instagram ada 3 ya, jadi saya mau ada 1 di tengah apa, di sebelah kiri apa. Dari situ aja udah harus saya pikirkan betul-betul sehingga semua yang follow saya bisa mengerti bahwa ada garis ceritanya. Begitupun juga dengan kalian. Bebas sih, Instagram itu adalah rumah kita yang bisa bebas sekali untuk bisa kita create sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa sekreatif mungkin. TikTok, dengan kehadiran TikTok tuh sekarang ini adalah menjadi setiap manusia yang suka TikTok adalah dipersiapkan untuk menjadi content creator sebenarnya. Jadi kalau kalian suka banget tuh untuk mau jadi content creator, you go to TikTok gitu. Jadi TikTok tuh bisa membuat otak kita tuh gimana caranya bisa sekreatif mungkin. But Instagram adalah sesuatu yang sangat gratis, sangat bebas sekali untuk bisa membuat si konten tersebut. Konten yang otentik itu, yang bernilai seperti apa, kadang-kadang kalian harus mikirin tuh, nanti kelihatan. Semuanya kalau kalian Instagramnya bisnis bisa kelihatan apa sih yang orang suka. Oh ternyata yang orang suka tuh adalah saya lagi pegang tanaman, saya lagi share tentang kehidupan, saya lagi share tentang patah hati misalnya. Nah dari situ tuh udah bisa ketahuan seberapa banyak orang suka dengan konten yang kita buat di Instagram kita. Jadi dengan adanya Instagram sebenarnya kalian bisa sangat pintar untuk melihat seperti apa netizen ini sangat menyenangi kita atau tidak menyukai kita. Bahkan sekarang ini suka agak bingung sih, segala sesuatu yang tidak baik malah jadi booming gitu kan. Yang sesuatu yang menjadi viral malah sebenarnya jadi sakit di mata, nggak enak di kuping gitu kan. Itu malah jadi besar sekali. Ya kalau Karena bagus-bagus malah orang bosen, nggak ada yang nonton. Iya toh. Nah, Iya. jadi iya, nah Indonesia. betul sekali. Jadi aneh tuh sekarang ini. Tetapi kita bisa lihat bahwa Indonesia ini sangat beragam. Dan orang-orang di Indonesia ini mau seneng sama media sosial tuh yang harus menghibur bikin nangis, menghibur bikin ketawa, menghibur dari bencana dunia itu buat mereka adalah hiburan. Jadi bagaimana kita bisa sepintar mungkin, apalagi kalau kalian adalah mau jualannya profesi atau jualan diri sendiri karena mau bisa dikatakan kalian adalah PR consultant gitu, atau kalian fashion consultant, food and beverage consultant. Itu tuh adalah profesi-profesi yang sangat dituntut bagaimana kalian harus bisa seotentik mungkin. Talking about fashion, talking about F&B, itu tuh olahraga gitu ya. Kalau kalian tidak betul-betul kuat dan bisa memberikan warna yang sangat unik dan otentik ini nih,
ini yang akan bisa jadi apa ya, orang akan gini, enggak biasa aja nih isi Instagram. Sampai dengan sekarang ini masih begitu banyak follower saya yang bilang, Kak follow balik dong, follow back dong, follow back gitu ya. Saya ada banyak orang yang minta follow back. Saya lihat gitu isi kontennya seperti apa. Kalau kontennya adalah hanya kehidupan mereka sehari-hari, menurut saya apa ya yang saya mau dapatkan dari mereka. Tetapi kalau ternyata di saat dia bilang follow back ya, ada yang bisa saya dapatkan dari apa yang saya follow, itu pasti saya akan follow. Nggak mungkin nggak, walaupun saya nggak kenal orang itu gitu. Nah itu PR kita, gimana caranya kita bisa membangun personal brand hanya melalui media sosial. Oke, nomor 6 di sini konsisten dan niat. Post di media sosial secara berkala, tidak on and off. That is so true. Saya sama Chelsea Olivia zaman-zamannya Instagram belum se-booming sekarang, saya sama Chelsea dan Glenn tuh bilang, Kak, kayaknya kita benar-benar harus posting on Instagram sehari itu 3 kali, kayak minum obat, nggak boleh enggak, mau itu pagi, siang ataupun malam, gitu. Jadi jangan sampai ada yang miss, karena kalau enggak orang tidak akan pernah bisa tahu dan bisa ngikutin track kita kemana, ya kan? Nah, jadi konsisten itu adalah kuncinya, ya. Lalu nomor 7 di sini fokus pada niche Anda. Nah, ini juga yang kadang-kadang suka dilupa juga gitu ya. Di sini dikatakan bangunlah sebuah komunitas di media sosial dengan platform sesuai dengan personal brand yang ingin Anda bangun. Sekali lagi, profesi itu yang paling penting sebenarnya. Atau siapa kita buat halayak umum. Kalau dikatakan, tapi kan saya selebriti, saya entertainer, gitu kan. Atau banyak yang bilang sama saya, tapi kan saya ibu rumah tangga. Loh, ibu rumah tangga terus kenapa mau punya followers banyak? Waktu saya ngobrol sama orang ini, dia bilang katanya, pokoknya gimana ya caranya ya Kak, ayo dong, instastory aku dong, ini segala macam supaya aku bisa dapat followers banyak. Loh, iya bisa aja, dengan gampangnya saya bisa bantu kalian, tetapi kalian aja nggak tahu kalian siapa, gitu kan. Mereka aja bertanya, loh, tapi saya ibu rumah tangga loh, kenapa mau followers banyak, gitu kan. Jadi harus dikenali dulu, kembali lagi ke tadi gitu. Kenali dulu siapa kita dan kita maunya dikenal sama orang seperti apa. Jualannya apa? Apakah itu akan mempengaruhi masa depan kita untuk mendapatkan uang yang banyak? So then ini dia, fokus pada niche-nya. Ya kan, jadi supaya platformnya tuh sesuai banget sama personal brand, sesuai banget dengan apa yang kita inginkan. Nomor 8, aktif di media sosial. Media sosialnya nih, ini kreatif banget deh yang buat ini ya, positive attitude, negative attitude, natural attitude, ini luar biasa. Aktif di media sosial. Menjadi sangat aktif di media sosial tuh sebenarnya kadang-kadang buat kita pusing sendiri dan nggak sehat sebenarnya ya teman-teman. Benar, that's true. Iya nggak sih? Aku ngomongin di anti galau kelas, makin galau. Betul banget gitu loh. Jadi Iya. kadang-kadang kita malah kayak di-steer gitu dengan dunia media sosial. Jadi hidup kita tuh kayak nggak ada nafasnya. Yang tadinya mau ada quality time sambil makan ice cream hendas, ya kan? Sambil nonton Netflix, tapi nanti pas dipikirin, kayaknya di Netflix ini bagus nih, kita harus instastory. Jadi segala sesuatu tuh harus pada akhirnya kita dipaksa untuk aktif. But positifnya adalah yang kita ambil tujuannya dulu. Kembali lagi yang tadi, tujuannya apa? Kalau memang tujuannya adalah untuk membesarkan pundi-pundi dan ada maksudnya kalian harus bisa menciptakan dengan ada target uangnya, ya mau nggak mau gitu kan. Jadi kalian bisa bikin schedule-nya bahwa setiap hari Minggu, kalau saya tuh biasanya hari Minggu tuh adalah hari bebas buat saya. Saya mau post boleh, saya nggak post juga ya udah deh. Karena buat saya adalah hari Minggu, saya mau bikin hari buat saya having myself quality gitu, dengan keluarga, dengan hobi saya, mau nonton film, mau apa segala macam itu di hari Minggu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nomor 9 di sini sama-sama kita lihat attitude. Jadilah pribadi yang baik, jangan sombong, jangan malas,
Harus pandai bergaul, jangan pesimis, dan harus percaya diri. I think everybody, semua yang ada di sini pasti mempunyai attitude yang ini, karena nggak usah personal branding, nggak usah media sosial, tetapi kehidupan kita sehari-hari dengan pekerjaan kita dituntut nomor 9 ini. When we have that good attitude, mau dimanapun kita berada, itu gampang banget kita akan kenalan sama orang-orang hebat. Kita akan dapat channel sama orang-orang yang hebat. Kita akan ngedapetin pintu-pintu yang kita nggak pikir bakalan ke sana, dapat jalannya. Itu cuma di nomor 9. Begitupun kalian membangun personal brand-nya melalui media sosial, nanti banyak brand tuh di situ yang akan lihat, oh my God, ini bagus ya. Saya ingat banget waktu saya masih follower saya 80.000 atau 70.000 deh kalau nggak salah. Saya itu sudah dipakai sama HP, Hewlett Packard. Waktu itu dia sedang melaunching sebuah laptop baru khusus buat para anak-anak kreatif desain gitu ya. Dan saya bertanya sama HP, loh kenapa mau saya masih nggak nyampe 100.000 gitu loh. Nah, ternyata di situ dia bilang, kita melihat karena Delano itu mempunyai attitude yang sangat luar biasa yang hanya kita lihat melalui media sosial. Seperti apa lihatnya? Saya bilang gitu kan, saya nggak ngomong, saya nggak apa, semuanya cuma foto. Karena kita bisa lihat begitu banyak teman-temannya Karen Delano di situ. Dia lihat postingan saya bersama teman-teman desainer misalnya, sama klien-klien, sama teman-teman kelompok saya gitu. Jadi social life-nya saya itu yang sangat diinginkan sama HP. Jadi dia tidak peduli kalau saya punya 1M atau 800 followers, dia nggak peduli itu. Tapi yang dia pedulikan adalah bagaimana saya mempunyai lifestyle dengan attitude yang sangat positif yang dianggap si produk tersebut adalah baik gitu. Padahal follower saya cuma 80.000 gitu. Jadi ini juga bisa menjadi one of the trick buat kalian untuk membangun personal brand. Di saat kita posting on social media tanpa berbicara, tanpa bergerak, kita bisa kasih lihat sama semua orang kalau we have a good life. Padahal lagi nangis ya karena sakit hati. Tiap malam gue nangis. Tiap malam gue nangis. Oh ya, tapi ini juga buat teman-teman semuanya ya. Kalian tuh, well, I don't know, mungkin kebanyakan perempuan di sini, di saat kalian punya drama in your life gitu kan. Adik saya seperti itu ya. Adik saya tuh menjadikan media sosial menjadi teman curhat. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Jadi nggak bagus ya. Nggak bagus. Jadi kalian tidak boleh lakukan itu karena kalau tujuan kalian mau ada brand yang lirik kalian, itu nggak boleh karena brand nggak mau drama kehidupan. Brand itu hanya mau lihat bahwa kita punya. I got cancelled because karena kan aku cut. Tapi bener guys, bener-bener kalau kalian memang nyarinya iklan jangan, karena a big brand iklan shampoo cancel on me karena I admitted I wanted to almost suicide di YouTube-nya Tina Tun. Gila nggak? Nah, padahal uangnya udah mau MM-an loh, sumpah, shampoo. Iya kan? Nggak enak ngomong nama brandnya. Dia maunya tuh yang bener-bener flawless. Ada ambasadornya satu artis sangat flawless. Harus too good to be true, but I think sometimes that's fake gitu. Kenapa I cannot admit I wanted to suicide? Exactly. Nah, itu tadi udah ada testimoni langsung yang kita bisa dengarkan guys, ya. hati-hati kalau yang mau cari duit. Betul, hati-hati sekali. Jadi kalau tujuannya kalian adalah mau cari uang melalui media sosial, ya itu yang harus kalian banget perhatikan. Apalagi kalian suka main Twitter gitu. Saya punya cerita dulu, ada teman jauh sih. Dia selalu menceritakan sampai dia bilang kalau di Twitter kalau saya lagi sendirian, suami saya lagi di luar kota, apa segala macam, saya nganterin anak sekolah, anaknya hilang. Diambil sama orang. Keluar sekolah udah nggak bisa ngambil anaknya. Nah, jadi lakukan media sosial itu hanya untuk kita menunjukkan, bukan tujuannya gini. Bukan karena kita mau kasih tahu sama orang bahwa kita mau tunjukin kesombongan kita, tetapi kita mau tunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang bahwa kita paling tidak have a very good life. Dan dari kitanya. Good life itu bukan berarti kita harus kaya raya, nggak gitu.
tetapi kita mampu punya sesuatu, punya value di dalam diri kita untuk kita bisa share kepada banyak orang. Alright, nomor 10 di sini, perluas jaringan. Wah, ini penting banget. Perluas jaringan tuh begitu banyak juga klien saya yang bilang, gue bukan Karen Delano, I'm not a people person. Saya tuh paling susah banget untuk bilang say hi ke orang-orang. Saya paling susah banget begini. Saya tuh bukan Dita Sudarjo gitu ya, yang sangat very people person gitu. Nah, tetapi kembali lagi ke tujuannya, kalian mau membesarkan bisnis kalian seperti apa? Apapun bentuk bisnisnya, apapun kunci dari kesuksesan kita, saya rasa memperluas jaringan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Kita nggak akan bisa punya pintu-pintu ini, itu, dan itu kalau kita nggak kenal banyak orang. Kita kan sukses nggak bisa sendirian. Kita sukses harus bersama-sama. Harus kenal ini, harus tahu ini, yang ini bantuin kita, yang ini ngenalin orang yang hebat. Jadi mau nggak mau gitu, kalau kalian introvert, buat gimana caranya buat orang lain tuh bisa paling tidak masuk untuk bisa ngobrol dan mengembangkan kalian di dalam karir kalian gitu, di dalam tujuan kesuksesannya kalian gitu. Atau ikut ya public speaking ya, itu penting sekali, communication skills Buat yang malu. buat yang mau ya. Oke, nomor 11 di sini adalah investasi untuk personal branding. Oh my God, menggunakan beberapa platform, menyediakan banyak freelance, copywriter, web designer, developer, fotografer. Nah, ini nih investasi yang memang kadang-kadang kita berpikir bahwa, banyak juga ya uang yang harus di spend. Sebenarnya bisa more simple. Kalau misalnya kalian mau saya nggak mau punya, budget saya nggak segitu. Ini saya dulu juga kayak gitu. Jadi saya pakainya ya udah kamera handphone aja. Tapi saya harus kepo tuh gimana ya cari aplikasi untuk editing foto apa segala macam yang keren gimana ya. Jadi saya cari sendiri. Contohnya kayak PSBB 1 kemarin terjadi 4 minggu saya stuck di Pekanbaru, Riau. Saya mikir, aduh gimana ya, apa caranya yang harus saya lakukan untuk bisa eksistensi saya tuh ada di media sosial saya. Akhirnya saya buatlah live Instagram yang saya beri judul Ruang Cerita Delano. Teman-teman, 3 bulan live Instagram Ruang Cerita Delano itu saya buat sendiri, saya kontak teman-teman artis sendiri, saya buat grafisnya sendiri, materinya semuanya saya buat sendiri. Jadi saya bisa bilang one of the blessing in the sky, anugerah yang luar biasa terjadi PSBB 1 buat saya tuh adalah kalau tadinya saya punya fotografer, tadinya saya punya videografer, tadinya saya punya tim kreatif, saya punya orang ini, punya orang itu, semuanya saya kerjakan sendiri. Nah, dengan saya kerjakan sendiri, saya baru tahu bahwa dengan saya mengerjakan sendiri, saya benar-benar bisa tahu betul saya akan create my personal brand seperti apa. Jadi ini bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya. Kalau kalian mau benar-benar bisa mengontrol segala sesuatunya, kenapa nggak coba semua dulu sendiri, hebat dulu semua sendiri, kalian udah masuk uang, udah punya uangnya, baru kalian invest this. Tapi kalau if you know that you have uang yang bisa dibuat investasi, then make this. Nggak ada salahnya. Tetapi sama aja gitu, kalau kita punya pekerjaan, kayak saya punya manajer saya tuh yang kumpulin duitnya gitu. Tapi kan kita harus tahu ya, duitnya berapa, banknya berapa, itu kan kita harus tahu sebagai owner. Jadi nomor 11 ini sebenarnya dilihat dari kondisi dan situasi diri kita lah. Kita seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa saya tuh nggak mampu gitu, bisa kok. Kalian bisa dengan begitu pintarnya sebuah aplikasi yang gratis banyak banget yang keren-keren. Mau musik yang gratis banyak banget keren-keren. Gitu ya. Okay, next. How to start your own personal styling business. My God. Boleh nggak cerita? How did you start? How come you have so many good clients? I love Agnes Monica and so many others. Wow.
Wow, kalau mau cerita sebenarnya agak-agak sedikit complicated, tapi mungkin saya bisa sedikit ini kali ya. Iya, karena pada nanya juga. Saran. Oke, bagaimana? Jadi saya waktu datang ke Jakarta, saya waktu di Amerika saya suka sekali sama fashion stylist namanya Rachel Zoe. Oke, Rachel Zoe ini punya program televisi namanya The Rachel Zoe Project. Saya berkembang bersama dengan sekolah saya, sambil sekolah saya nonton itu, sambil sekolah saya nonton itu gitu. Nah, jadi itu yang membangun tekad dan mimpi saya mau banget jadi Rachel Zoe. Kadang-kadang tuh kita bisa punya path yang kita mau itu karena kita kebantu dari orang lain atau icon-icon yang kita suka. Icon saya Rachel Zoe di saat itu. Saya ngerasa bahwa saya mau pulang ke Jakarta, but I wanna be like her. Saya mau banget jadi kayak dia. Gimana caranya saya ke Indonesia harus jadi kayak dia. Saya harus bisa stylingin celebrity on the red carpet. Saya harus bisa punya program televisi sendiri. Saya harus kenal sama sosialita. Saya harus tahu orang-orang yang hebat-hebat untuk bisa saya stylingin. Nah, waktu saya kembali ke Jakarta, itu berjalan dengan ya begitu banyak dramanya tentunya, karena nggak mudah, tetapi saya harus mulai dari bawah. Saya pernah di hire sama Ibu Junita Lisar sebagai personal stylistnya dia selama 3 tahun. Saya lalu diperkenalkan Princess Syahrini sama Rio Motret untuk sebuah pameran fotografi Alkisah. Pada akhirnya saya menjadi stylist di video klip pertamanya Princess Syahrini saat itu, yang judulnya seperti itu. Lalu saya dikenalkan oleh, nah ini karena networking ya, saya dikenalkan oleh Donny Lim, Chelsea Olivia sama Glenn Alinsky, saya dikenalkan ke Marsha Timothy, dan ternyata mulai dari sana tuh nama saya ikut jadi besar gitu. Kehadiran teman-teman selebriti ini membantu saya untuk bisa membesarkan nama saya. Mereka itu mention gitu, siapa sih stylistnya, siapa sih yang bikin konsep ini, mereka mention to everywhere melalui media sosialnya mereka. Disitulah jadi berkembang gitu. Dan tahun 2016 itu adalah gebrakannya. Jadi pada akhirnya saya bisa buat exhibition fashion styling yang saya berikan judul The Backstage di Grand Indonesia. Di mana saya menstyling 100 selebriti dengan 50 frames, dan saya lakukan di opening ceremony dan closing ceremony-nya adalah Agnes Mo. Nah, itu yang menjadi besarnya sehingga semua orang bisa, oh ada Karen Delano ya as a fashion stylist. Nah, itu sih sebenarnya sedikit perjalanan saya. Tapi nanti di tanggal 10 Oktober ini saya akan launching YouTube pertama saya. Maksudnya saya udah pernah punya YouTube di tahun 2016, tetapi nanti di tanggal 10 Oktober ini saya akan launching my first episode, judulnya Cerita Saya. Jadi saya akan menceritakan semua yang tadi ditanyakan sama Dita, semua jalan cerita kehidupan saya sampai saya bisa ketemu sama teman-teman selebriti, fashion designer, dan menjadikan saya sekarang. Subscribe langsung. Udah ada belum untuk di-subscribe? Kenapa? Udah ada belum untuk di-subscribe? Belum. Nanti tanggal 7 sih saya udah kebuka lah. Tanggal 7 ini. It's coming up. Mudah-mudahan karena dalam 1 bulan ini ada 6 episode, itu dulu yang saya keluarin, dan saya akan menceritakan segala sesuatunya tentang kehidupan saya di itu untold story about me. Di situ saya akan keluarin. Ingetin aku dong biar aku forward ke grup I blast to them. So mereka I will. Subscribe, bener ya? Awas ya. I will. Thank you so much. Jadi kita bahas ini ya. Personal styling ya. Di sini ada formal learning, fashion styling bisa dipelajari secara formal, baik betul. Secara formal baik melalui kursus bimbingan fashion styling itu. Jadi gini ya teman-teman, kalau memang kalian banyak sekali nih anak-anak muda yang pengen banget jadi fashion stylist. Saya tuh selalu nggak usah dia mau jadi fashion stylist deh, tapi kalau kita mau pintar untuk bagaimana bisa berada di fashion styling industri lah ya, itu sebenarnya
formal education-nya tuh nggak begitu ada sebenarnya. Kayak kita di Indonesia tuh kayaknya baru ada di LaSalle deh. Kayaknya LaSalle baru ada kalau nggak salah. Tetapi dulu-dulu tuh nggak ada majornya fashion stylist tuh nggak ada sebenarnya. Makanya kenapa waktu saya di New York saya masuknya ke fashion business di FIT, Fashion Institute of Technology. Nah jadi sebenarnya nomor satu tipsnya adalah you gotta have taste. Susah banget susah banget gini, susah banget untuk bisa belajar fashion kalau if you don't have the taste. Karena gimana ya, fashion styling itu ujung-ujungnya bukan hanya sekedar styling, tetapi harus punya big idea out of the box, harus bisa jadi konseptor. Jadi taste dulu gitu nomor satu. Mau sekolah setinggi apa, sekolah fashion tidak mengajarkan taste soalnya. Jadi untuk mengembangkan taste-nya itu gimana caranya? Nah itu dia, harus browsing, harus go boutique to boutique, harus go to good places, gimana caranya bisa lihat bahwa what's in now gitu ya. Nah, itu yang harus sangat rajin. Oke, selanjutnya build your portfolio. Untuk membangun portfolio yang fantastic, pertama-tama libatkan diri dengan beberapa klien. Kamu bisa menawarkan layanan dengan diskon besar atau bahkan gratis kepada klien sebagai imbalan atau penyertaan. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya salah satu trik saya yang saya lakukan juga waktu awal-awal saya bekerja profesi saya ini. Banyak banget, makanya sampai pada akhirnya saya membuat exhibition fashion styling yang saya berikan backstage tahun 2016. Itu saya didukung sama 100 selebriti gitu. Mereka semua tuh padahal nama saya baru muncul banget gitu. Tapi saya memberikan panggung dan mereka merasa bahwa wah ini nih adalah panggung bermain kita gitu. Jadi waktu di saat saya stylingin mereka seneng gitu. Nggak usah bayar deh gitu. Saya sampai sekarang juga ada beberapa hal project yang nggak usah bayar gitu. Kenapa? Bukan karena masalah uangnya, tetapi saya mau tunjukin dulu gitu kepada klien saya ini gitu bahwa I can do this for you. Saya bisa melakukan ini. Cobain dulu deh. Rasain dulu, suka nggak? Apakah ini beneran stylenya kamu? Apakah ini benar-benar karakternya kamu? Jadi mereka yang oke gitu. Nah di saat mereka ngerasa bahwa seneng ya, karena kalau jadi fashion stylist tuh bukan hanya sekedar kita fashion styling soalnya kita tuh bisa jadi temannya dia, teman ngobrolnya dia, ngedengerin curhatannya gitu. Jadi harus benar-benar pacaran jadi teman banget gitu. Jadi baru itu chemistry-nya ada, baru bisa melakukan benar-benar pada akhirnya ya udah nih ibu ini jadi dia milih saya sebagai fashion stylist-nya dia gitu. Oke, dress for success. Oh my god. Ini lengkap sekali ya Dita ya. Ya, Temukan cara. Nggak apa-apa, mereka bisa baca sendiri. Kasihan kamu full. Dress for success sama testify. Tapi dress for success ini, very important. Begitu banyak. Saya tuh suka diajakin seminar-seminar sama teman-teman di beberapa komunitas khusus untuk dress for success. Saya tuh sangat-sangat mengandalkan dress for success karena dress for success tuh mengajarkan kita to have first impression. First impression is very, very important teman-teman. Mau cari kerjaan, kalian baru kenalan sama orang. Contoh deh Dita Sudarjo yang punya, saya nggak bilang Dita ya, ini contoh. Ada beberapa orang besar di sana mempunyai bisnis yang begitu besar. Mereka melakukan dealing dengan uang yang tidak kecil contohnya. Mungkin nggak sih gitu kan ketemu sama orang yang mau berbisnis dengan dealing uang yang begitu besar tapi penampilannya tidak meyakinkan kita. Kita harus ingat banget bahwa kesuksesan dress for success itu sebenarnya adalah impression.
We have to have that quality, value di saat saya mau bertemu sama seseorang untuk bisa meyakinkan dia bahwa saya ini adalah siapa. Nah itu, wah itu panjang tuh, itu PR banget untuk bisa benar-benar firm bahwa saya mau dikenal sebagai perempuan sukses seperti ini. Jadi bahkan ya betul sekali, kayaknya Dress for Success tuh harus ada kelasnya sendiri karena kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa jadi miss out. Dress for Success tuh banyak ya, harus kenal bentuk tubuh, harus tahu how to mix and match warna-warna yang tepat buat saya, apa yang tidak boleh apa, bahkan ada psikologik warna juga, gimana caranya mau ketemu sama orang yang misalnya dia tuh pemarah, tetapi duitnya dia warna merah. Gitu. Ini contoh kecil aja, jangan pakai warna merah. Kenapa ya? Karena dia akan membara, wah dia akan begitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus sangat dipelajari. I love pink so much, teman-teman. Saya suka banget warna pink karena I love pink karena buat saya pink tuh selalu bisa membuat saya sendiri jadi apa ya? Jadi tenang. Orang yang lihat saya jadi tenang dan jadi apa ya? Jadi menyenangkan. Mereka ngobrol sama saya kayaknya semakin akrab. Nah, pink itu punya psikologiknya tuh kuat sekali. Nah, makanya kenapa saya banyak banget tuh kaos warna pink. Kadang-kadang kalau saya lagi ketemu sama beberapa komunitas yang kayaknya, oh lu bakalan neken-neken gue nih. I'm wearing pink, baby. Jadi untuk membuat suasana jadi kayak relax aja gitu ya. Tapi memang ada beberapa perempuan-perempuan yang tidak suka warna pink, which is okay, nggak apa-apa. Gue bingung loh, nggak suka gila. I know, right? I know, right? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tetapi pink itu tuh adalah, kalau saya tuh basic warna buat kita menetralkan semua perasaan orang sih sebenarnya. The sweetest color, betul. Oke, next, baby. Nanti ada kalau teman-teman mau bertanya boleh ya Dita di sini ya. Boleh banget, makanya dari tadi Q&A. Mereka udah excited banget tuh. Alright, mau dibuka sekarang boleh? Boleh. Takutnya kepanjangan. Iya, Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin di sini. You are amazing teacher loh, bener-bener so detail. Aku sampai kayak wow. Thank you so much. Iya, bener tuh. Ada yang mau Bener bertanya? banget, gue baru ngeh. Jangan curhat, karena ntar brand kabur. It happens to me. Iya, karena mereka nggak mau brand ambassador shampoo yang mau suicide. Exactly, itu Toto. Kayaknya udah mau mulai bertanya nih. Siapa yang mau bertanya di sini? Boleh. Oke. Thank you Kak Karen atas materinya. Tadi beberapa waktu Kak Karen nyampein materi itu ada beberapa teman-teman kita yang bertanya nih Kak Karen. Aku bacain ya. Ini ada dari Sandia Putri. Kak, bagaimana caranya memperluas relasi dalam bisnis agar produk yang kita jual bisa dilihat oleh banyak orang? Mungkin di luar dari tips. Bagaimana cara memperluas relasi dalam bisnis agar produk yang kita jual bisa dilihat oleh banyak orang? Oke. Itu dulu ya pertanyaannya. Bagaimana memperluas relasi dalam bisnis sehingga produk kita dapat dijual dengan banyak? Ya, memperluas relasi dalam bisnis itu sebenarnya, ini kita ngomong bisnis kecil ya, nggak usah ngomong yang bisnis besar. Bisnis kecil aja teman-teman, dengan terjadinya PSBB sekarang ini, sebenarnya ini adalah waktunya Indonesia mengangkat perekonomian kita sendiri sebenarnya. Ya percaya atau tidak, negara lain bisa krisis ekonomi, seharusnya kita enggak. Kenapa? Karena kita tuh punya punya ruang kreatif yang begitu besar. Dengan terjadinya PSBB pertama, semua orang mau yang di PHK, nggak PHK, mau yang dipotong duitnya, itu semuanya mulai dari dapurnya mereka loh. Dapur mereka sendiri. Dari mereka yang nggak bisa jadi bisa. Nah, jadi di saat kita bisa buat yang tadinya nggak bisa, artinya pertanyaan ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena kita pasti dipaksa. Ini PSBB ini pasti belajar banget. Kita semua belajar sekali. Gimana caranya kita bisa jajan?
Nah, tadi gimana mendapatkan relasi yang banyak deh, katakan relasi supaya bisa berkembang, banyak jualannya. Kita nengok kanan kiri aja gitu. Kita nengok kanan kiri, tetangga nomor pertama. Nomor dua, kan kita punya temen dong. Lihat dong di data phone book kita. Siapa-siapa aja, nggak usah cari artis. Saya nih ya, saya kasih tahu waktu saya membesarkan pertama kali Noms Kitchen and Pastry buka di Grand Indonesia, itu restoran saya pertama tuh waktu itu yang kita sudah tutup. Di tahun pertama tuh anjlok banget tuh. Kayak aduh gimana ya caranya. Waktu saya masuk ke tahun yang mau kedua. Saya itu caranya cuma minta sama chef buat kue sebanyak-banyaknya, unlimited. Saya mau kirim semua kue kepada semua orang. Terus udah gitu, one of the owner yang lain lagi bilang gini, loh siapa klien yang mau dikirimin? Gak usah tanya. Karena saya gak usah tanya siapa nama kliennya, tapi berikan saya kebebasan untuk bisa mengirimkan produk sebanyak roti loh, kayak croissant, segala kue, segala macam. Saya kirimin tuh, mau ibu sosialita, mau teman saya, mau orang yang nggak dikenal, punya media sosial yang kayaknya nggak banyak, saya kirimin aja, mau 5, mau apa, saya kirimin terus. Dalam hanya waktu beberapa bulan, rame tuh restoran saya. Jadi mereka balik sendiri, karena saya bertanya lagi kepada restoran saya, kamu punya produk yang enak nggak? Chefnya enak nggak nih masaknya? Kalau enak, gue akan ngebesarin dengan cara yang sangat mudah. Kirimin aja. Nggak usah mikirin dia influencer, dia artis, dia nggak artis. Nggak usah mikir, kirimin aja. Karena sebenarnya yang dilupakan sama semua orang di saat dunia begitu modernnya adalah bahwa the power of talk, mouth, mulut. Mulut itu jualan yang lebih besar dibandingkan media sosial kita. Gitu loh. Jadi teman-teman harus ingat bahwa dengan yang kecil aja itu bisa jadi besar. Pastikan dulu bahwa produk anak jahitannya bagus, cuttingnya bagus. Tapi kalau kalian pun nggak percaya diri sama produk kalian, bisnis tersebut, lakukan food testing. Jangan kepada 10 orang, sebanyak-banyaknya. Dulu gitu. Tanya, suka nggak? Jangan tanya mama orang-orang yang saya minta cobain, supir saya, supirnya teman saya, semua orang-orang yang di kelas-kelas B gitu. Saya minta mereka cobain dulu. Menurut mereka enak nggak? Kalau menurut, karena sasaran saya rakyat loh, masyarakat Indonesia. Jadi beda lagi, karena kan kelas produk itu macam-macam. Mulai dari mass product sampai dengan yang paling tinggi gitu, prestige semuanya, yang paling mahal. Nah kalau saya tujuannya maunya ke kelas B, bahkan maunya ke bawah. Dan dengan begitu saya maunya adalah lidahnya masyarakat Indonesia sesungguhnya. Jadi we have to know dulu. Nah kalau ditanya gimana caranya mau membesarkan relasi itu aja dulu. Kalau saya gampang banget, cuma saya nggak mau lihat tuh, saya nggak mau cari teman baru, saya nggak mau kenalan sama orang baru, nggak usah. Saya lihat dulu dari WhatsApp aja. Saya pernah WhatsAppan sama siapa ya, itu dulu yang saya WhatsAppin. Kirimin dulu sama mereka, hey, padahal lagi pandemi sekarang ini ya, saya tuh bilang sama mereka, ada produk baru nih, Hola Delano, saya sendiri, saya nggak pakai marketing, saya nggak pakai orang admin. Saya ada produk baru nih, Hola Delano, ini ke mereka. Terus saya punya grup, ada grupnya sosialitas 1. Saya kirimin aja ke dia, terus saya bilang, mohon maaf ya, ini lagi pandemi, bantuin saya jual. Beli ya, karena memang harganya cuma segitu juga anyway. Tapi I think bukan memaksa, tetapi dengan keadaan pandemi seperti ini, saya rasa produk lokal, UMKM, ya, produk-produk kita sendiri sebenarnya yang perlu kita banggakan. Jadi kalian nggak perlu takut untuk bisa menawarkan kepada orang terdekat aja dulu. Minta mereka untuk yang ngerasain produk kita, pakai produk kita. Mereka harus testimoni, ceritain mereka suka apa enggak. Jadi jangan jadikan testimoninya mereka tidak berarti buat kita. Testimoni sama orang sampai sesupir aja tuh berarti banget buat saya. Karena saya mau mereka pun harus bilang enak. Kalau mereka bilang nggak enak, wah saya langsung bilang sama chef saya, berarti nggak enak produk gitu kan. Karena kan lidah beda-beda ya, apalagi juga fashion. Jadi kita harus tahu
sebelum membesarkan relasinya, mau jualannya seperti apa, kita tahu dulu yang lebih tepat tujuannya kemana. Kalau tujuannya adalah ke mereka, mereka dengarkan mereka. Dari situ mereka bilang nggak enak, ada yang bilang nggak enak, nggak enaknya berapa persen nih? Kalau nggak enaknya lebih dari 50%, berarti ada yang salah. Jangan jualan dulu. Jadi kalau untuk mengembangkan relasi produk kita nggak percaya diri sama produk kita buat apa? Contoh, endorsement. Di saat misalnya kalian maunya jadi fashion blogger, fashion influencer melalui media sosialnya kalian. Ya kalian harus tahu kan bagaimana kalian harus treat yourself as a fashion influencer. Saya misalnya, saya tuh adalah orang yang sebenarnya nggak mudah untuk di-endorse. Kenapa? Di saat produk datang ke saya minta, Karen Delano berapa ya untuk post fitnya? Saya kasih harganya tuh sekali post segini, untuk Instastory segini. Tetapi saya tidak akan terima produk itu kalau saya nggak suka, dia nggak enak, nggak suka, dan bukan saya. Saya nggak mau tuh. Kenapa? Karena buat saya nggak mau ngebohongin orang lain. Saya nggak mau bilang sama orang lain bahwa this product is so me, padahal nggak me. I don't want to do that. Ngapain gitu kan? Makanya kalau lihat ke Instagram saya, I don't think I have so much product to expose. Nggak ada gitu. Paling cuma saya di UBS Gold karena saya adalah brand ambassador-nya gitu. Tapi kayak misalnya Dita bilang, Ran, gue kirimin lo Hagendas ya. Ih, gue suka banget Hagendas. Mau dikirimin setiap bulan juga gue bantuin deh untuk push gitu kan. Benar ya? Nah, tapi memang benar. Tapi memang kayak kemarin nih, contohnya saya ke Jogja. Saya itu kan lagi bangun apartemen saya sendiri ya, lagi di dekor lah apa segala macam. Ada beberapa barang-barang, padahal saya cuma pergi ke sana kerajinan gitu kan, bikin rotan segala macam, sampai kursi. Saya bilang, I want this so much. Terus pas dia bilang, Kak, saya endorse aja. Oh iya, nggak apa-apa. Mau endorse sebanyak ini juga nggak apa-apa karena saya suka. Because I love it. Lo nggak usah bayar gitu karena saya pakai. Sampai ke spray pun gitu. Spray yang dari Bandung, yang dari Sutral segala macam. Saya bilang, saya bantuin. Jadi saya bantuin aja mereka because I love it. Nah, tapi tergantung lagi, kembali lagi kepada kalian. Kalian mau seperti apa, kalian siapa, kalian mau dikenal di sosial media atau pekerjaan kalian seperti apa. Jadi kembangkanlah bisnis kalian mulai dari kecil, relasinya dari kecil, dari yang sekitar kita dulu. Dari sekitar kita, kalau produk itu enak, enak semuanya, itu akan berkembangnya luar biasa. So do not forget about the power of talk, mouth. Thank you. Itu. Oke, mantep banget penjelasannya dari Kak Karen. Dari tadi aku sempat nangkep dikit kalau misalnya word of mouth itu lumayan kuat ya untuk kalau misalnya kita punya bisnis, apalagi kalau misalnya kita udah berhasil gain trust dari followers gitu. Jadi kayak apa yang kita bilang itu pasti dipercaya sama followers. Oke, next question ada dari Army Yunaldi. Selamat malam, saya Army dari Jakarta Utara. Mau tanya, bisakah satu personal branding dijadikan untuk beberapa tujuan? Misalnya, bisnis A dan bisnis B bisakah digabung melalui satu brand yang sama? Lalu bagaimana cara membangun personal branding yang seperti itu agar dari sisi marketingnya tidak membuat konsumen bingung? Oke. Alright, this is such a good question. Terima kasih ya. Ini tuh sebenarnya pernah menjadi dilema saya untuk membangun Instagram saya aja. Karena saya tuh sebenarnya cuma berkembang di satu Instagram @karendelano. Saya tuh nggak punya banyak yang lain. Ada fans club saya, ada juga, ya ini baru ada Hola Delano ya. Nah, tetapi karena saya tahu saya berkembangnya di @karendelano, karena saya bukan brand kan awalnya. Saya itu bukan brand baju, saya bukan brand makanan, saya bukan brand. Saya tuh brand to myself, brand as a fashion stylist gitu. Jadi saya pakai @karendelano itu untuk semua aktivitas saya. Mau saya ada di Insert, mau saya ada di Indosiar, mau saya punya Nom's Kitchen and Pastry, atau saya punya Hola Delano misalnya ya. Atau misalnya nanti saya lagi kolaborasi sama waktu itu sama Roundback. Jadi saya punya Round X Karendelano, tas-tas kulit saya misalnya. Atau saya berkolaborasi dengan sepatu. Atau saya juga sebagai brand ambassador UBS Gold. Semuanya ada di situ sebenarnya.
Tetapi untuk bisa benar-benar membuat orang-orang tidak kemana-mana, jadi knowledge-nya tentang saya adalah cerita kehidupan saya hanya di @karendelano. Mau apapun yang saya buat, ya di situ. Adanya cuma di situ. Nggak usah lari-lari lagi kemana-mana. Saya sempat berpikir, kayaknya saya harus buat misalnya contohnya, @karendelano product misalnya. Buat apa gitu? Karena saya berpikir ngapain saya harus bangun lagi dari awal. Gitu. Nah ini sebagai inspirasi kalian misalnya contohnya nih restoran saya yang Noms ini mau buka lagi di Meruya. Kita pindah ke suburb. Noms itu ganti namanya M House, jadi Meruya House. Karena satu rumah isinya kita buat menjadi beberapa brand. Ada Bake Monster, itu dibuat oleh Chef Kim. Ada Noms Eatery jadinya, karena lebih simpel, dan juga Molecule Coffee. Di situ nanti ada studio podcast saya, namanya Ruang Cerita Delano. Nah, di dalam satu M House itu, ini adalah sebuah rumah dengan beberapa brand. Nah, dari beberapa brand ini artinya akan mempengaruhi bagaimana caranya kita harus bisa memperkenalkan The M House dengan beberapa brand di media sosial, di Instagram. Nah, yang jadi bingung waktu itu adalah kita harus buatnya gimana nih? Instagramnya M House duluan atau Instagramnya setiap brand Bake Monster, Noms Eatery, dan juga Molecule Coffee. Itu jadi sempat yang gimana ya caranya, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Nah, akhirnya saya dan tim memutuskan untuk kita harus bangun M House-nya lebih dahulu karena it's a komunitas house yang artinya adalah kita mau membuat orang tahu dulu M House-nya. It's not only the brand yang ada di dalamnya. Nanti di saat dibuat Instagramnya M House, baru kita akan memperkenalkan dengan sistem. Yang pertama keluar dulu M House. Kasih tahu M House itu apa, baru keluar nanti ada Bake Monster, keluar lagi ini, keluar ini. Jadi yang ada di dalam M House itu adalah beberapa brand. Jadi ini mungkin menjadi pertanyaan buat kalian, gimana ya caranya kalau ke saya nggak pengen punya begitu banyak Instagram misalnya. Kalau memang itu rumah produksinya datangnya dari kalian, itu adalah punya kalian hanya satu nama, misalnya namanya Shirley Kristen. Kalau yang punya adalah Shirley Kristen, you only have at Shirley Kristen, tapi kamu bisa kasih tahu tuh di status di situ di atasnya. Kalau kamu tuh adalah penyiar radio, kamu sekaligus adalah sebagai guru, kamu sekaligus punya bisnis F&B adalah itu kopi, dan ini bakery. Gitu. So you can build your own in only one account. Nanti kalau memang itu berkembang, itu besar, baru separated. Buat satu. Oke, berarti gue sukses dengan pajamas gue. Gue sukses banget dengan baju tidur gue, lingerie gue. Buat yang baru. Karena kadang-kadang gini ya, ada beberapa brand, ini teman-teman yang anak-anak muda ya, mereka buat brand, terus langsung aja buat Instagramnya, mau dikenal sama banyak orang, tapi pada akhirnya frustrasi karena mereka berpikir bahwa kok nggak naik-naik sih gue punya followers gitu. Karena kalau mengembangkan brand di dalam satu account, you gotta have money, right? Harus punya uangnya dong. Harus yang tadi dikatakan di situ yang Dita buat ya, investasinya juga lumayan loh. Kalian harus membayar orang-orang yang harus bisa membangun brandnya kalian. Nah, kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang sebegitu besarnya, misalnya sebagai bisnis awal, just don't do that. Pakai aja dulu your personal account. Ya kan, karena your personal account mungkin udah lebih banyak followersnya. Kasih tahu sama mereka, kasih tahu kalian punya apa, punya brand apa, lagi mau buat apa gitu. Itu aja dulu. Gitu. Nah, kalau kalian ngerasa bahwa enggak deh, gue maunya keluar dulu dengan @holadelano-nya. Loh, kayak saya mau buat Holadelano, orang nggak akan tahu Holadelano apa gitu. Ya kan, siapa yang punya gitu Delano. Dan itu mukanya muka kartun lagi gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kalian bisa make it simple in the beginning.
jangan udah dibuat ribet dulu dari awalnya sehingga pada akhirnya kalian pun nggak bisa ngejalanin your new account gitu. Brandnya adalah Hola Delano, nggak sanggup ngejalaninnya. Karena kenapa? Kalian tahu bahwa fokusnya ada di dalam satu account Instagram. Itu sih sebenarnya menurut saya. Tetapi jalan ceritanya lain berbeda kalau kalian punya investment yang begitu, ya contohnya udah tahu deh, I have sekian puluh juta. Mau buat brand ini dengan, itu beda ceritanya. Tapi kalau misalnya kalian adalah mulai dari diri kalian untuk mengembangkan sebuah bisnis, nggak usah jauh-jauh buat yang lain, buat dari kita aja, buat orang lain kenal dari kita aja. Ada yang namanya live Instagram, ada yang namanya Instagram Story, ada Instagram TV, kolaborasi misalnya nanti misalnya sama Ibu Dita sudah brand juga ya. Jadi gimana kalian mau membesarkan link, membesarkan komunitas-komunitas, teman-teman semuanya maunya tahu gimana caranya bisa, itu kolaborasi penting sekali. So you do collaboration. Kolaborasi lagi, nanti ada yang nanya, kolaborasi harus sama orang yang kayak apa? Yang menurut kalian penting. Jadi kalian ngerasa bahwa I think I need Ibu Dita Sudarjo untuk berkolaborasi. Kenapa harus ada alasannya? Kenapa Oh, kalau harus Dita fashion nggak Sudarjo? cocok, Dude. Gue nggak fashionable. Kita kolaborasi makanan aja, gue cocok tuh. Roti-roti. Ya. Nah, jadi ya itu harus ada alasannya. So, tadi dari pertanyaan itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi dengan keadaan, mungkin ini bisa harus masuk dengan keadaan PSBB ya, dengan keadaan pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. So let's make it simple to make a very big money. Supaya nggak banyak uang keluar dari awalnya. Karena kalau di saat kayak sekarang kan kita harus bisa ngejaga, kita harus cari uang tapi harus juga ngeluarin duit. Nah, gimana caranya make it simple, duitnya nggak banyak keluar tapi kita dapat duitnya banyak. Gitu. Oke, keren banget. Mungkin kita move ke next question. Ini dari Alkasan. Ini kalau aku nggak salah Kak, dari Bandung, untuk rata-rata brand fashion di Indonesia, apakah sudah bisa go international, Kak Karen, untuk bikin brand awareness? Itu pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk bikin brand awareness dari produk yang kita miliki supaya lebih dikenal oleh masyarakat secara luas, apa bisa dimulai dengan nama brand atau dimulai dari produk? Contohnya mengenalkan brand dengan produk sepatu. Karena menurutku untuk branding menggunakan nama untuk zaman sekarang udah susah kalau tidak memiliki popularitas, Kak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, aduh bagus-bagus banget sih pertanyaannya kalian ya. Wah, luar Nah, biasa mereka loh. tuh emang pinter. They are really worth your time. Trust me. If they are not, gue aja Wow. cancel. Iya, They're bagus actually really banget. smart. The mahasiswa, the educators team are super smart. Iya loh, bener-bener apa ya namanya, Mereka emang haus niat. banget. They're worth it. Niat banget. Haus banget dengan ilmu. Sorry. Ini supaya saya nggak lupa ya. Yang pertama dulu deh, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama gimana? Oh, apakah fashion brand kita itu sudah mampu untuk ke internasional gitu ya? Iya, benar, Kak. Oke, pertanyaan simpel aja, belum sebenarnya. Kenapa? Karena para pelaku fashion yang dinamakan fashion designer, apalagi fashion designer kita tuh idealistiknya tinggi sekali. Fashion designer kita tuh makanya kita bisa lihat yang mungkin udah official banget cuma Sebastian Gunawan dan Bian, I think ya. Kalau desainer ya. Tetapi kalau retailers itu beda lagi. Mereka yang punya brand-brand itu ya itu naik turun. Ada yang bisa bertahan eksistensinya, ada yang pada akhirnya bangkrut dan nggak bisa ngelanjutin lagi. Kenapa? Karena Indonesia itu masih fashion attitude-nya itu tidak sama seperti fashion attitude yang ada di
Jepang, yang ada di Amerika, di Eropa, beda sekali. Kita ini tuh such a followers, kita tuh sangat pengikut sekali. Nanti lagi hebat banget dengan sebuah brand Michael Kors, semua orang ke Michael Kors gitu kan. Nanti lagi Tory Burch semuanya. Dan kita itu masih suka ngebanding-bandingin harga gitu. Kalau beli harga desainer dengan second line-nya 3.500.000, mereka akhirnya membandingkan mendingan gua beli Tory Burch gitu ya. Belilah yang dengan harga cuma nambahin 1.500.000 gitu. Masih ada those attitude sebenarnya. Karena ya itu banyak banget tuh. Harus tugas masyarakat, tugas pemerintah, gimana caranya bisa benar-benar bangga dengan produk kita sendiri ya. Baru saya rasa kita bisa mampu, karena gini, buat fashion business manajemennya juga belum sekuat dengan kayak Zara, H&M gitu ya, atau membesarkannya kayak brand Zara tuh kayak belum ke sana gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kesempatan kita juga nggak besar gitu karena udah kemakan ada H&M, kemakan dengan ada Zara. Makanya waktu di saat PSBB pandemi ini mengatakan bahwa di dunia ini Zara akan tutup berapa ribu store. Kemarin aku juga lihat dari berita H&M akan tutup 240 store seluruh dunia, apa 420 saya lupa. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita sebenarnya untuk pembisnis lokal untuk bisa menjadi seperti mereka supaya kita bisa mampu ke internasional. Gimana caranya bisa ke internasional kalau kita di kandang sendiri aja belum benar-benar bisa berapih dan baik gitu ya. Nah, pertanyaannya kedua adalah apa tuh? Tentang brand awareness, Kak. Jadi, untuk brand awareness dari yang kita miliki supaya lebih dikenal oleh masyarakat, itu dimulai dari nama brand atau dimulai dari produknya. Karena menurutku untuk branding menggunakan nama untuk zaman sekarang rada susah kalau tidak memiliki popularitas. Mohon jawabannya, Kak. Apakah mulai dari brandnya atau dari produknya? Kalau saya tuh, kalau saya ini menjawab atas nama saya sendiri ya. Kalau saya tuh maunya produk dulu. Produk saya harus bagus dulu. Produk saya harus hebat dulu. Produk saya harus punya kualitas sesuai dengan target yang saya inginkan dulu. Kalau saya begitu dulu, karena people talk, people judge, ya orang ngomong, orang menghakimi, ya jadi produknya harus kece dulu sesuai dengan target market yang kita inginkan. Baru kita ciptakan si brand itu. Kalau kita udah buat produk, berarti kan ada nama brandnya. Kalau kita mau dibilang besarkannya brandnya atau produknya ya harusnya memang bersamaan. Ya kan nggak mungkin mau ngebesarin nama brand tidak ada produknya. Tetapi fokusnya dulu arahnya ke produknya gitu. Supaya brand awareness-nya jadi besar. Contoh, kalian mau bikin sepatu. Sepatu industri di Indonesia tuh sebenarnya udah mulai bagus, tapi tidak begitu banyak, betul-betul banyak gitu ya peminat. Ya ada sih beberapa brand yang jualannya di media sosial tuh dari Bandung, wah ribuan orang tuh bisa beli sepatu dengan harga 500.000, 400.000 tuh, oh my god man kan. Nah tapi kembali lagi gitu, kalian mau arah jualannya kemana? Ini kalau bertanya kayak begini nih, saya malah mau bertanya dulu gitu kepada kalian bentuk jenis bisnisnya ke target mana gitu. Kalau targetnya itu adalah ke high class gitu kan, wah itu punya caranya sendiri. Tapi kalau misalnya targetnya kepada kelas-kelas A tuh macam-macam, ada A+, A itu banyak ya. A yang bisa beli Kijang udah A tuh, Innova. Tapi ada yang A+ lagi gitu. Nah itu banyak tuh arahnya. Makanya di saat kalian buat bisnis, brand, harus tahu A-nya di mana, B-nya di mana, atau mau B, C, D, E gitu. Jadi harus tahu. Supaya kalian gampang untuk buat si brand awareness-nya. Nah jadi menurut saya apapun level market yang kita mau tujui,
yakinkan dulu gitu bahwa produknya kita ini sangat luar biasa. Kita mampu untuk berbicara, produk knowledge-nya ini benar-benar sincere. Produk knowledge-nya ini benar-benar bersih, nggak ngebohongin orang, nggak cuma karena mau dapat uang, pada akhirnya bikin strategi marketing untuk bisa ngebohongin orang. Nah, kalau bisa, itu dulu yang harus dipikirkan. Saya rasa nggak perlu kok jadi famous dulu atau punya teman-teman famous dulu. Keberuntungan itu kan bukan karena faktor keberuntungan. Keberuntungan itu kan karena kita mau bekerja keras untuk benar-benar bisa membuat produk itu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Produk itu benar-benar bersih, sincere, dan bagus. Pesan menurut saya yang paling penting gitu. Di saat produk kalian punya pesan yang sangat luar biasa, saya rasa itu akan menjadi kesan, bukan pesan lagi ya, kesan buat setiap masyarakat untuk benar-benar pertama bisa ingat, kedua bisa rasa dan enak banget nih gitu. Nah, jadi waktu saat mereka pakai, bahannya bagus banget, harganya. So jangan fokuskan kepada saya harus kenal selebriti. Jangan fokuskan saya harus punya uang besar untuk endorse ke selebriti. Kalau menurut saya ya. Iya, Jangan fokuskan karena kalau kalian fokuskan itu, kalian akan males tuh. Kalian hanya taunya adalah pinjem duit ke bank atau pinjem duit sama orang lain untuk membesarkan bisnis, untuk buang-buang duit ke influencer. Kayaknya menurut saya itu nggak fair ya. Itu nggak itu bukan perjuangan kesuksesan menurut saya. Nanti kalian mau di saat kalian sukses punya gedung sendiri, masa mau ceritanya saya sukses gara-gara satu nama selebriti, kan nggak gitu. Jadi yang kalian harus sukseskan adalah produk kalian dulu, buat orang banyak berbicara, buat orang banyak mengingat, people talk, orang akan ngomong, lo tahu ini nggak Nina Craft, lo tahu nggak Sheila Furniture, lo tahu nggak ini, lo tahu itu, ya itu karena people talk about you. Jadi gini, menjadi tenar karena orang ngomongin kita kan. Ya ada juga yang kayak gini. Saya jadi tenar karena orang sirik sama saya. Saya dibilang sombong. Well, that's different. Tapi itu juga bisa menenarkan kita. Jadi kalau saya gitu, ada orang bilang, banyak yang sirik sama lo, Loren, gitu kan, karena Delano tuh ada di sini, ada di sini, ada di sini. I don't care about it. Cemburu normal lah. Kalau orang sukses pasti banyak yang cemburu, banyak yang mau jatuhin, banyak yang nyari kesalahan. Exactly. So I let them to talk. Biarkan mereka berbicara. The more they talk, the more they talk, semakin mereka berbicara, semakin saya akan dikenal, semakin produk saya akan terkenal. Gimana ya, kita kita jaga sikap aja, yang penting kita nggak ngerugiin orang, dari produk tersebut juga tidak ngerugiin. Saya berusaha untuk sustain, membayar karyawan dengan baik, tidak ada yang tidak ada perbuatan yang aneh-aneh. So itu menurut saya, jangan takut untuk membangun brand awareness sih. Karena pasti ada kesempatannya. Dunia ini terlalu besar. Indonesia terlalu besar. Banyak orang yang bilang bisnis es kopi susu atau bisnis coffee shop sekarang ini tuh banyak banget, udah banyak banget, nggak usah ada bisnis yang lain nggak ya? Kenapa? Why you have to find another business? Karena begitu banyak manusia yang minum nggak cuma satu kopi kok. Nggak cuma satu roti coklat kan gitu. Jadi di saat kalian tahu bahwa hebatnya saya adalah buat roti coklat, make it, buat gitu. Karena kalian nggak akan pernah tahu kalau roti coklatnya kalian mulai dari hanya satu kompor atau satu oven, itu akan menjadikan 10 juta oven. You don't know about it. Karena kalian cuma takut karena brand awareness, kalian mengundurkan diri udah dari awal. No, I don't have celebrity friends. Saya nggak punya teman-teman yang terkenal. Saya nggak punya orang-orang yang besar untuk mempengaruhi brand saya. Aduh, udahlah, nggak usah. Ya itu namanya cemen, ya kan.
jangan berteriak kalau kalian maunya punya duit, gitu kan. Jangan berteriak kalau kalian maunya bisa dibilang businesswoman, businessman, gitu kan. Kalau kalian mau ya, you gotta do it your own, gitu kan. Pakai teman-teman yang benar-benar, nih kalau saya ya guys, ini saya sedikit share. Saya tuh dari tahun 2011 turun dari pesawat sampai Jakarta, saya bilang sama diri saya sendiri, saya adalah orang yang menentukan masa depan saya sendiri. Saya adalah orang yang menentukan untuk kebahagiaan saya sendiri. Asik. Ulang lagi dong, mau video bagus banget. Saya menentukan masa depan kebahagiaan. Ya, saya adalah orang yang menentukan masa depan saya sendiri. Saya adalah orang yang menentukan kebahagiaan saya sendiri. Saya yang harus menentukan bahwa saya maunya apa, kemana, rumah seperti apa, dan orang-orang, teman-teman yang seperti apa yang layak berteman sama saya. Jadi di saat saya berteman sama orang value-nya atau vibe-nya tidak positif, saya tidak berteman sama orang itu. Saya yang memutuskan. Karena kalau vibe-nya dia tidak positif dan dia adalah orang yang tidak bisa menjadikan saya orang yang lebih baik keesokan harinya, saya nggak berteman sama dia. Karena saya mau maju, saya mau positif, saya mau sukses. Nah, bohong buat kita semuanya di dunia ini kalau bilang bahwa lu pasti ada manfaatnya. Ya memang iya. Saya kalau pasti dibilang, Ren, lu pasti ada manfaatnya berteman sama gue. Emang iya. Tapi kan yang pilih kita mau memanfaatkan baik atau tidak. Dita Sudarjo mau berteman, mau kenal sama Karen Delano, pasti ada manfaatnya. Walau manfaat baiknya. Saya mau kenal yang namanya Dita Sudarjo, ya pasti saya ada manfaatnya. Nggak mungkin enggak. Bullshit buat kita semuanya. Mau punya relasi, mau networking, kalau tidak ada manfaatnya, betul. Gitu. Nah, kalau manfaatnya baik, waduh, kalau bisa kita buat gedung sama-sama. Let's just do a partner business, right? Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa, oh, this guy or this woman just crazy. Ya udah. Jadi saya menentukan, I'm very sorry, I don't want to be friends with you. Saya nggak bisa berteman sama orang seperti itu karena saya tidak mau menjadi seperti Anda. Nah, yang menentukan itu kan kita. Walaupun orang itu punya big land, walaupun dia mungkin punya pulau dan segala, oh, I don't care. Kalau memang tidak mengefekkan sesuatu yang baik buat saya nggak mau. So, buat saya ini adalah sharing saya. Saya rasa gimana ya? Masa depan kita bukan orang tua kita lagi loh. Orang tua kita mungkin papa mama saya sudah tidak ada dari hampir 5 tahun belakangan, 5 tahun ini mereka sudah passed away, sudah meninggal dunia. Sebelum di saat papa mama saya sakit, saya tuh bilang sama diri saya sendiri loh guys, my God man, yang menentukan kebahagiaan saya bukan lagi papa mama saya. Saya sudah tidak bisa lagi berlindung sama mereka. Saya sudah tidak bisa lagi minta duit. Jadi masa depan saya adalah saya. Masa lalu saya, orang tua saya. Orang tua saya dong masa lalu saya. Jadi orang tua saya udah nggak bisa saya pegang lagi gitu. Saya udah nggak bisa nangis lagi sama mereka. Saya sudah tidak bisa lagi minta uang sama mereka. So I am my own thing, my own fit. Saya harus berdiri sama diri saya sendiri. I don't care people talk about me. Saya nggak peduli orang mau bilang Karen Delano kayak perempuan, Karen Delano begini. I don't care. They don't fit me. Mereka tidak memberikan makan ke saya. Yes, I don't care. Selama saya tidak membunuh orang dari belakang, saya tidak menikam orang dari belakang, saya tahu, saya berusaha, well, somehow in business, you gotta have trick, right? Well, kita tahulah itu. Adalah bahasa mafianya di belakang. But, I know myself, semafia-mafia saya mau melakukan, saya tidak mau membuat orang lain menangis karena saya. So if we know, kalau kita tahu bahwa we do good, we want to go good, we want to make it big because I know that I am good, why not just do it? Karena gimana ya, this life, the only thing that makes me happy just myself.
Saya nggak bisa minta adik saya bikin saya ketawa. Saya nggak bisa minta sahabat saya bisa buat saya ketawa. Just myself. So, seperti bisnis saya, saya nggak bisa tuh orang lain bilang, Ren, lo nggak mungkin jadi fashion stylist. Banyak yang bilang begitu. Banyak bahkan yang mengatakan bahwa Karen Delano, ada yang bilang pakai opo-opo, ada yang bilang gila ya bisnisnya Karen Delano itu besarnya cepet banget, cuma 2 tahun bisa wah jadi gede, namanya jadi di mana-mana. Pasti ada sokongannya, pasti ada orang begini, pasti ada yang bantu. Of course ada orang yang bantu. Saya bisa sebutkan ada namanya Melanie Kartadinata, seorang sosialita tinggal di Senopati Besar. Oh, saya kalau nggak ada dia nggak kebantu. But then again kita melakukan pure business. Saya sama Melanie pure business. Ada nama Ibu Junita Lisar dulu di belakang saya, ada nama beliau. So orang-orang ini adalah orang-orang yang akan selalu saya sebut di dalam hidup saya gitu. Saya nggak bisa sendirian, tapi saya nggak minta duit loh ke mereka. Hey, give me money 1M untuk bisa saya bikin fashion styling studio. No, they call me. Mereka panggil saya, and they said like, Karen Delano, I believe in you. How much money you need? Well, I said like, nggak tahu, belum tahu. So itu kan karena kita tahu bahwa we have value. Kita percaya bahwa kita punya nilainya. Kalau kita nggak yakin sama diri kita atau produk kita nggak tahu nilainya nggak ada, jangan dulu berani untuk mikirin brand awareness. You gotta know yourself that you have that value. You know yourself that your product has that value. Harus enak. Bajunya harus cakep banget. Kualitasnya harus keren. Saya berkolaborasi sama Roundback. Itu tuh bikin tasnya lama banget tuh sampai saya benar-benar mau ini harus bisa pakai nama Round X Karen Delano. Harganya mulai dari 800.000 sampai 2,2 juta rupiah. Saya bilang sama partner saya di Roundback, saya bilang saya tuh PD-nya jualan cuma dari 800.000 sampai 1,5 juta. Betul. Dari 800.000 sampai 1,5 juta yang banyak. Karena tujuan saya adalah fashion itu semua orang harus ngerasain. Fashion itu semua orang harus gaya. Nggak bisa fashion itu cuma orang-orang yang berduit yang punya. That's what I think. Dan itu mungkin yang membedakan saya sama teman-teman stylist yang lain. Teman-teman stylist yang lain mungkin ya maunya di majalah, maunya yang branded dan semuanya. Saya juga, saya punya kesempatan kepada banyaknya sosialita. Tetapi di luar kemewahan yang saya diberikan fasilitas sama sahabat-sahabat sosialita, saya maunya adalah semua orang Indonesia harus bisa ngerasain yang namanya gaya dengan harga Rp500.000 atau Rp800.000. That's my mission. Beda-beda orang-orang. Karena kalau bicara tentang Indonesia is not Jakarta. Indonesia is not Medan. Jakarta is not Surabaya. Jakarta Indonesia is big. It's big. Dan sampai sekarang begitu banyak orang yang tidak juga tahu the difference between fashion designer dan fashion stylist. So, perjuangan untuk bisa memberikan knowledge itu nggak gampang gitu. Jadi percaya diri bahwa kita bisa itu adalah nomor 1. Nomor 2 adalah then the value of your product itu sih menurut saya. Oke. Itu. Thank you so much. Bagus banget tuh kita semua. Thank you banget Kak, aku sampai speechless nih. Dan kebetulan kita udah di penghujung acara. Baik. Jadi thank you so much buat Thank you so much. buat Kita harus Kak beli Karen. rotinya sama kopinya, oke? Terus subscribe Oh, gitu. alasan. Kabarin ya. Enggak, aku mau beli kok. Tapi kalau aku udah selesai diet, aku lagi diet soalnya aku naik 10 kilo. Oh my God, believe me, aku juga naik 7 kilo. SBB kan. Thank you Dita, thank you teman-teman semuanya, terima kasih So banyak. much amazing. Do you have any last words buat kita yang di sini kan banyak yang galau juga, pengen nyerah, terus kayak bisnis even corona banyak yang tutup. What's your advice? Just keep on going. Saya tuh selalu belajar bahwa doa itu tidak cukup kalau nggak ada kerja keras. Kerja keras nggak cukup kalau nggak ada doa. So you gotta balance those two. Balance aja duanya. Doa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Dan selalu percaya aja bahwa kita bisa gitu. Banyak sih pasti tantangan-tantangan ataupun caci makian, direndahkan sama orang pasti ada. Itu kan itu bagian dari hidup gitu. It's a part of life. Ya dong, itu adalah bagian dari hidup. Mau hidup yang enak, bunuh diri mati.
Kan nggak mungkin. So, percaya kalau pasti ada gifted. I am gifted, I am talented. Pasti deh. Semua orang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup, untuk menjadi emas dan berharga gitu. Tergantung dari kita gitu kan, kayak cinta. Cinta itu nggak pernah ada yang salah sayang. Nggak ada yang salah. Cinta itu murni membahagiakan. Ya, Yang salah kecuali kita. kalau cinta ke suami orang atau istri orang. Loh, barusan aku bilang cinta itu yang salah karena pelakunya, bukan cintanya. Bener, cinta nggak pernah salah. Cuman kalau lu cinta suami orang nggak boleh. Jadi curhat gitu. Enak aja. Thank you so much. Itu aja dari saya. Semoga malam ini benar-benar bermanfaat buat semua teman-teman. Terima kasih. Kalau ada kesempatan lagi, I will join you guys again. Yay, thank you. Kita subscribe semua ya. Thank you so much. Thank you. Kita bikin rotinya Kak Delano. Kita grup foto dulu dong di Zoom. Boleh. Thank you ya. Sorry Teman-teman. banget loh, kita banyak tanya. Kita senang banget belajar. Ya, teman-teman yang mau nyalain kamera, boleh yuk. Kapan lagi dapat kesempatan foto bareng Kak Karen Delano. Oke, boleh. Teman-teman yang mau nyalain kamera, mungkin bisa dibantu sama tim admin untuk fotonya. Oke Kak, saya bantu untuk foto ya. Slide pertama, on cam semua. 1, 2, 3. Oke, boleh tolong dilanjut Kak. Oke, kita lanjut slide 2 ya. On cam semua. 1, 2, 3. Oke, dilanjut Kak. Oke, lanjut ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide keempat ya Kak. 1, 2, 3. Bentar. Tokeknya tuh. Kayaknya udah marah ya tokeknya. Thank you loh. Oke, slide terakhir Kak, ada 5 slide. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Thank you banget. Terima kasih. Thank you so much. Bantu follow ya, Kak. Terima kasih, sehat-sehat ya. Bisa. Sehat-sehat semua ya. Nah, Karena sehat Allah- juga Kak, sehat selalu. Buat teman-teman di sini juga sehat selalu ya. Iya, thank you. Oke. Bye-bye. Bye. Tuh. Bye-bye. Guys, jangan lupa follow ya. Follow ini. Yang tadi dapat sertifikat harus follow itu yang coffee shop-nya. PowerPoint-nya. Anjing gua. Kamar gua berantakan. Aduh, lucu banget. Kita kedatangan Kak Dita sama Lala ya Kak, ini namanya ya Kak. Iya, ini Lala. PowerPoint-nya mana? Pengumuman other classes dong, guys. Ikut guys, kelas bahasa Cina gratis. Ada Ya, 5 boleh. kelas bahasa Cina for newbies, 5 kelas harus ikut semuanya baru dapat sertifikat. Iya, benar. Jadi sebelumnya kan kita Semuanya yang serius belajarnya soalnya. Iya, benar. Jadi sebelumnya kita udah pernah ada kelas Mandarin, itu ada speaking sama writing. Karena demand-nya yang tinggi, jadi kita buka kelas lagi untuk bahasa Mandarin. Jadi pastiin teman-teman yang kemarin belum kesempatan ikut, atau yang kemarin sudah ikut dan pengen ikut lagi, pastiin udah join. Oke, nah itu kita juga bakal ada giveaway tiap minggunya. Iya. Dan ini giveaway rules-nya gampang banget. Teman-teman teman-teman tinggal post di story, Instagram story teman-teman, dan itu ada caption-nya, ada ketentuan caption, dan pastikan teman-teman sudah follow di Kniti Social, di Love26. Nah, terus teman-teman juga wajib untuk tag 4 temannya teman-teman di Instagram story-nya yang pasti. Oke, selain itu kita juga ada giveaway bareng sama di Ellie, itu teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan 1 buku sama tentang kenyataan dari Kadita, 1 kaos Dignity atau masker Dignity, tergantung stok, dan yang pastinya adalah minuman dari DLI. Jadi Ya, ini tapi ini untuk 4 orang pemenang ya. Ya, ini untuk 4 orang pemenang, dan ini bakal dikhususkan untuk daerah Jakarta aja. Mungkin next-nya kita bisa buka di daerah-daerah lain nih. Ya, kalau mau daerah lain bisa ikut yang buku tuh. Ada buku How to be Rich, ada buku Impossible, Mary Riana, dia cerita kisah-kisah orang inspiratif. Ada buku soal bisnis woman keren, womanpreneur Marta Tilaar, siapa yang nggak tahu? I think she's the first like womanpreneur yang beauty yang benar-benar sukses di Indonesia, ya. Marta Tilaar. Terus ada satu lagi tuh buku galau gue, terus ada buku doa gue, terus ada buku Denny Siregar soal semua melawan Ahok dan dinamis politik di Indonesia.
gitu. Terus ada buku apalagi Sinkron tuh buku puisi-puisi cinta sedih gitu loh. Gue baca pas galau gitu. Jadi sekarang aku baru baca sekali, ini semua masih baru dan original. Jadinya kalian kalau mau tinggal post the story and tag. Terus kalau buku boleh di luar Jakarta gitu. Tapi Yes. kalau yang minuman boba The Alley kita kirimin 4 biji, terus kita kirimin buku, kita kirimin kaos atau masker itu cuma di Jakarta karena minumannya di Jakarta. Yes. Terus soon kita akan ada giveaway lipstick guys. Satu orang akan dapat satu set, kayak 6 biji gitu loh. Sepanjang ini, tapi ini bukan lipstick sih, ini cooking set yang aku lagi jual di Dilab. Tapi ntar dapat lipstick satu orang dapat 6. Gila nggak sih? Beruntung banget ya satu set Iya, dari bener Casita Beauty banget. teman aku yang buat. Dan emang brandnya bagus banget, packagingnya mahal, terus nggak kering, terus warnanya juga cocok sama Indonesian skin, nggak norak gitu warnanya. Mm-mm, Masuk terus. bener. Kalau ini bukan giveaway, tapi ini cooking set lucu banget kan? Itu bisa, cooking setnya bisa dibeli di ini ya, di Love 26 ya, Kak? Kalau lipstick gue di luar, makanya gue nggak ada. Padahal lipsticknya bagus sih, packagingnya keren. Tapi ikut ya guys giveaway. Terus ada kelas sex education. Nggak tahu kenapa banyak yang DM gue requestnya sex education class. Makanya gue seneng banget pas Sisil bisa. Karena gue I'm clueless about sex. So I'm really happy Sisil yang jago-jago about sex mau sharing. Makanya ikut. Terus kalau kamu yang fragile, yang suka sensitif, yang baperan, mendingan ikut kelas awas pecah. Karena I'm very fragile. Aja Michelle ini dia pernah batal nikah, terus ribut sama orang tua, terus harus mulai dari nol, dari cuman SPG, terus dia juga pernah ini diselingkuin cowoknya, terus hilang miliaran, ditipu, padahal uangnya uang dia buat sendiri loh, capek-capek bertahun-tahun, terus ditipu investasi, tapi dia tetap kuat loh, tetap positif, malah kadang-kadang dia yang nguatin aku kalau gua galau, dia kayak udahlah jangan nangis mulu gitu, karena aku lebih melo, ya. Terus Tadi, ini guys, ada guru dari Wharton ya, Sally ini harus ikut nih, Michelle ya Arifin. benar. Dia keren banget, dia sekarang lagi di Wharton. Wharton itu nggak kalah bagusnya sama Harvard, it's an awesome school, dan dia kerja juga masih muda, seumur aku atau lebih muda, baik banget, humble. Dia kerja di General Electric Company gitu, jadinya di GE gajinya besar loh, gila. Untuk kayak corporate, dia tuh masuk gaji besar, susahnya setengah mati guys masuk GE. Jadi kalau kamu punya mimpi besar, atau pengen ke Harvard, pengen ke Wharton, pengen punya pas lu graduate, pengen langsung punya gaji yang besar, nggak yang newbies kayak yang lain, you know, you wanna have this, you better go to Michelle's class. Karena she's very straightforward, orangnya keren. Kalau ngomong tuh nggak ada basa-basi, and she'll get you prepared tuh masuk Wharton. Wharton tuh setengah mati susah, tuh sekolahnya Donald Trump, sekolahnya CEO-nya Goldman Sachs, gue lupa namanya siapa, tapi itu bank terbesar di dunia ya, investment banking. Tapi ya keren banget, kalau lu mau duit banyak, pokoknya harus ikut Michelle's class lah, karena dia keren banget. Dia entry levelnya lebih besar daripada yang lain-lain. Kalau kita masuk misalnya ibaratnya gajinya cuma 4 juta di bank, Michelle tuh langsung 20. Gimana itu? Apa yang dia lakuin sih? Kita harus tahu kalau orang bisa kayak gitu, kita harus ikut, kita harus tahu apa sih yang dia lakuin to get ahead of everybody. Because this world is so competitive, apalagi since Corona is getting even more competitive, you know. Apalagi kalau di sini cewek juga I have to say sometimes lebih susah untuk mendapatkan posisi kerja, you know. Kadang-kadang orang lebih mau milih cowok, milih kita ke cewek baper lah, banyak drama apa gitu-gitu. Ya, benar. Tadi ada juga disebut soal investment, kita juga ada kelas tentang financial planning ya, Kak, ya? Iya, Tentang ada kelas sama mamaku juga kalau mau belajar bisnis, Ya. belajar kehidupan keras Jakarta boleh. Itu bakal lebih banyak tanggung jawab ya. Terus dia jelasin lah kelas investment, kelas gambar buat anak-anak, terus anti galau yang buat bucin. Iya, jadi kita selain tadi kan selain tahan banting, itu juga buat teman-teman yang galau, bucin, entah itu karena emang udah bucin dari sananya atau mungkin toxic relationship, itu boleh banget curhat-curhat di bareng sama Kak Dita sama Kak Grace. Nah, itu bakal ada 2 hari buat teman-teman untuk mengeluarkan isi hatinya dan kita selesaikan bareng-bareng gitu. Selain itu kita juga ada Kak Alexa Belvara, ini sebelumnya pernah menjadi salah satu guest teacher kita, dan karena antusias